Baik, alhamdulillah kita minggu lalu sudah belajar tentang metode grafis ya. Jadi saya ulangi bahwa metode grafis itu sangat tergantung kepada cara kalian membuat skala. Makin besar skalanya maka makin teliti hasilnya. Jadi kemudian metode grafis itu sekedar tujuannya membentuk pemahaman. Anda bisa melihat dengan mudah mana batang tarik, mana batang tekan sesungguhnya. Dan kedua, bahwa kalau sebuah gaya itu yang dikatakan dia seimbang, gaya dalam dan gaya luarnya, maka kalau kita gambar berupa secara grafis maka gambarnya merupakan poligon tertutup. Jadi ini kita kali ini masuk kepada metode analitis. Ini rangka batang. Jadi kita masuk ke metode analitis. Ya, metode analitis ini yang kita akan bahas ada dua. Metode titik simpul dan metode Ritter. Jadi kita mulai dari namanya metode titik simpul ya. Ya. Kita coba lihat contoh. Kita ambil salah satu soal di referensi yang saya kasih ke kalian. Memang dalam referensi yang saya kasih ke kalian dia tidak menceritakan metode grafis ya, nggak ada. Nah, dia hanya menggunakan metode analitis. Ini di dalam referensi yang saya kasih ke kalian ini juga dia hanya memuat dua metode simpul dan metode Ritter. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang gimana filosofi dari sebuah rangka batang ya. Kemudian gimana melihat struktur itu stabil dan tidak stabil. Melihat struktur itu statis tertentu atau tidak tertentu. Jadi metode titik simpul atau di buku ini the method of join. Jadi metode titik simpul. Jadi lagi-lagi bahwa untuk metode titik simpul itu yang harus kalian lakukan pada prinsipnya, kalau kalian lihat referensi ini mungkin ada perbedaan prinsip awal yang saya yang harus hati-hati kalian melihatnya. Jadi ini ada misalnya, ini ada contoh soal seperti demikian. Jadi kalau kalian lihat arah kerja gaya itu langsung dibikin arah-arah yang contoh yang ini kalau kalian lihat pada simpul A ini lagi arah yang sudah dikerjakan itu berupa arah yang misalnya FAG arahnya sudah dibikin menuju titik simpul, dan kemudian arah FAB sudah dibuat ke luar titik simpul. Sesungguhnya bahwa nanti kita akan ini kalian perhatikan dengan baik, dia menggunakan satu asumsi bahwa lagi-lagi menggunakan sistem Cartesius kita, bahwa koordinat Cartesius ke atas positif, ke kanan positif gitu ya. Nah, kita ngambil contoh, jangan yang ini, nanti bisa kalian
ambil baca-baca di rumah. Saya ngambil yang di soal yang ada di sini. Kita ngambil yang mulai dari yang jumlahnya sedikit aja dulu ya, tidak usah yang banyak-banyak. Oke, kita ambil soal nomor sampai nomor 1, nomor 3.2 ini bisa, tapi tidak terlalu. Nah, coba kita ambil soal yang ini ya. Sorry. Ya, sebelum kita masuk ke contoh, ya kita cerita dulu. Jadi ada beberapa prinsip yang harus kalian pegang untuk metode titik simpul ini. Jadi ini prinsip yang harus kalian punya, yang kalian ini prinsip. Jadi yang pertama adalah untuk metode titik simpul kita harus lakukan. Saya hitung dulu. Saya lebih tepatnya ini langsung ke langkah-langkah perhitungan ya. Langkah-langkah. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah hitung reaksi peletakan atau tumpuan. Jadi hitung dulu itu, nanti setelah kita dapat baru kita mau hitung gaya batang. Jadi untuk menghitung gaya batang kita mulai dari titik simpul yang jumlah gaya batang titik simpul yang jumlah gaya batang maksimum dua yang belum diketahui. Jadi mulai dari batang yang maksimum 2 batang yang kita tidak ketahui ya batangnya. Jadi kalau dia lebih dari 3 nggak boleh, karena metode titik simpul rangka batang itu kita tahu bahwa gaya yang bekerja di batang itu hanya satu macam, yaitu gaya aksial, tekan ataupun tarik. Karena tekan ataupun tarik berarti kita berprinsip bahwa ada 2 variabel yang arah X, arah Y, sehingga kita akan menggunakan persamaan untuk menghitungnya, menggunakan persamaan sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kemudian yang langkah syarat selanjutnya adalah misalkan gaya batang yang belum diketahui
misalkan gaya batang arah ya, seharusnya ini misalkan arah ya, arah gaya batang arah kerja yang belum diketahui keluar titik simpul. Misalnya ini batangnya, ini kita bikin keluar titik simpul, maksudnya misalnya ini gaya yang kita ingin cari tahu, maksudnya gini. Nah, semua gaya-gayanya yang ini S1, S2 yang kita belum ketahui, misalnya itu kita semua gayanya kita arahkan keluar. Jadi misalnya ini reaksi tumpuannya, ini misalnya VA, ini HA, maka semua gaya yang kita tidak ketahui kita arahkan keluar semuanya, ya. Gitu. Kemudian kita memberlakukan prinsip bahwa terserah kalian, perjanjian tanda, kalau ke kanan kita anggap negatif, ke kiri maka kita bilang positif. Kalau ke kanan kita anggap positif, maka ke kiri harusnya negatif. Begitu juga vertikal. Kalau ke atas kita anggap positif, maka ke bawah harus negatif. Kalau kita anggap ke bawah positif, maka ke atas harus negatif. Kemudian kalau kita mendapatkan, jadi itu prinsip kerjanya. Jadi kemudian kalau kita dapat hasilnya gaya batangnya negatif, berarti itu batang tekan. Jadi bila diperoleh gaya batang bertanda negatif, itu berarti batang mengalami tekan, atau sebaliknya batang tersebut dikatakan mengalami tarik. Jadi ini yang menjadi prinsip kita. Ini saya sengaja tulis dengan batang tekan. Ini batang tarik. Ya. Nah, kemudian kita setelah itu lanjut sampai semua batang, lakukan semua ini sampai semua batang kita peroleh nilainya, ya. Hitung terus sampai semua batang terselesai. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan sampai gaya batang semuanya diketahui. Ya. Kemudian jadi ada ini punya kelemahan, ya. Saya sampaikan dulu kelemahannya. Kelemahan dari metode ini kelemahannya, saya sengaja tulis yang merah. Ini kelemahan. Kelemahan itu adalah sulit mendeteksi bila terjadi kesalahan hitung. Ya, kita susah mendeteksi kesalahan hitung. Maksudnya kalau kalian sudah hitung, tiba-tiba nanti di akhir ternyata tidak terkontrol, maka susah mencari di mana letak salahnya. Atau dengan kata lain, bahwa bila terjadi kesalahan,
kesalahan satu batang ya, atau kesalahan hitung satu batang, hitung gaya satu batang akan mempengaruhi batang selanjutnya. Nah, ini kelemahannya. Susah kita deteksi. Tahu, kalau kita terjadi salah di awal, maka seterusnya salah. Yang berkaitan dengan angka yang kita salah, gaya yang kita salah itu, maka dia akan ada akumulasi kesalahan. Itulah kelemahan. Jadi memang betul-betul ketika kalian menghitung, betul-betul ketelitian. Nah, terutama di saat kalian yang mentransformasi gaya, atau yang kita sering dulu bilang yang memproyeksi gayanya. Sebenarnya kita mentransformasi gayanya. Nah, ini yang paling penting untuk kalian punya. Kalau kalian salah itu, maka akan banyak kesalahan yang kalian peroleh, sehingga di akhir baru tahu. Karena memang kalau kita menyelesaikan metode ini, maka yang kita akan dapati ini, nanti ini contoh, kita akan contoh ya. Jadi kita akan mendapati ini perintahnya hitung reaksi peletakan dan gaya batang. Ya, jadi apa namanya? Yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya kalian ada kesalahan di batang ini, maka akan berdampak di semua batang. Akan berdampak di batang ini, otomatis akibat itu ada batang ini terdampak, ini juga terdampak. Karena kita kerja, ini kan kalau kalian kerja, misalnya dapat kita punya reaksi di sini, kita dapat reaksi kita ini dapat, ya. Maka otomatis ketika kalian hitung persyaratan maksimum 2 batang yang tidak ketahui. Jadi ini boleh kita hitung duluan. Habis ini boleh, karena ini sudah tahu, maka tinggal 2 ini, maka ini baru boleh. Ini sudah tahu, ini tidak tahu, ini boleh. Kemudian ini sudah tahu, ini belum ada, apalagi cuma 1. Terus yang terakhir sebaiknya kalian lakukan juga hitung ini. Karena nanti titik terakhir menjadi kontrol. Kalau ternyata hasilnya sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, hasilnya 0, berarti jawaban kalian benar. Jangan stop karena kalian sudah dapat ini, stop. Maka kalian tidak ada alat kontrolnya. Maka tetap lakukan sampai simpul paling terakhir. Simpul paling terakhir Anda hitung sebagai alat kontrol terhadap jawaban kalian. Nah, nanti ketika ini salah, maka bagaimana mencarinya? Jangan Anda mundur gitu, mulai ulang dari awal. Cek perhitungan dari awal. Gitu. Kalau kalian mundur, kemungkinan besar kalian kesalahan itu sulit kalian deteksi. Apalagi kalau kesalahan itu ternyata salah hitung di simpul awal, simpul kedua juga ikut salah bukan karena akibat kesalahan gaya batang sebelumnya, parah lagi itu. Tapi harusnya karena ini sederhana metodenya, harusnya ini menjadi hal yang sulit untuk salah gitu. Karena sederhana cara berhitungnya, kan? Oke, mari kita lihat ini contoh kita penyelesaian di Jadi tentu yang paling pertama adalah kita menghitung gaya batangnya, ya, gaya reaksi peletakan. Jadi kita misalkan lagi-lagi saya selalu ingin kalian memisalkan, ya.
Ini saya misalkan ke bawah, ini saya misalkan ke kanan, ini saya misalkan ke atas. Ini terserah ini. Jadi saya sebut ini VA, ini saya sebut HA, ini saya sebut VE. Oke? Ini roll ya. Kemudian kita mulai hitung. Jadi kita hitung, di langkah pertama adalah hitung reaksi perletakan. Maka kita boleh lakukan sigma pertama kali kita melakukan misalnya sigma horizontal ya. Sigma horizontal sama dengan 0. Ada HA ke kanan. Habis nggak ada gaya luar yang horizontal, berarti HA sama dengan 0. Lanjut kita sigma vertikal sama dengan 0. Kalau kita pakai sigma vertikal sama dengan 0, kita nggak langsung terjawab. Masih ada mengandung variabel VA sama VE. Maka paling bagus kita lakukan sigma momen. Misalnya saya mau momen di A, sigma momen di A sama dengan 0. Berarti kita punya ada P, ini P, sebutlah beban P ini sebesar. P ini sama dengan misalnya 60 kN. Maka kita hitung ada VE, putar kiri VE negatif dikali 4 tambah P dalam ini 60 dikali 8 habis sama dengan 0. Jadi kalau kita bagi ini bagi tinggal 2, maka kita peroleh nilai dari VE sama dengan 60 kali 2 120 kilo. Kemudian kita melakukan sigma momen atau sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada VA ke bawah tambah VE ke atas kurang 60 sama dengan 0. Yang ini artinya bahwa arah kita sudah sesuai. Nah, jadi kita bisa dapat VA sama dengan 120 kurang 60. Hasilnya adalah 60 kN. Berarti arahnya sudah sesuai. Ya. Oke. Berarti arah yang kita buat itu arah yang sudah kita prediksi pasti ini ke bawah. Ya, mengapa dia saya prediksi ke bawah? Karena ini seperti kalian lumayan timbangan ya. Kalau kalian bebani ke sini, pasti ini terangkat supaya jadi harusnya ke bawah. Tuh. Kalau kalian dapat hasilnya positif, berarti kalian melakukan positif kalau ini benar. Kalau dapat negatif, kalian salah. Oke, langkah selanjutnya adalah kita hitung gaya batang. Ya, hitung gaya batang. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari simpul nggak mungkin. Simpul D boleh kita lakukan. Nah, kita melakukan yang dari simpul A lah gitu mulai. Jadi dari simpul A. Simpul A. Ya. Lagi-lagi penting sekali kita menggambar, ya. Penting sekali untuk selalu kalian gambar. Supaya kalian tidak akan membuat kesalahan. Jadi gambar itu membantu kalian dalam hal menjawab. Ini gambarnya demikian. Sudutnya adalah 60 derajat. Jadi ini ada peletakan yang gayanya adalah berbalik. Ini 60 kN dan yang ini adalah 0. Oke. Kalau kalian tidak gambar boleh, nggak apa-apa. Nah, ketika kalian temukan seperti otomatis yang gaya yang miring itu kalian perlu melakukan proyeksi, ya. Maka ini kita proyeksi ke sini. Saya lupa. Sebelumnya kita harus beri nama dulu. Kita beri nomor lah ini. Jadi kita beri nomor. Saya beri nomor batang ini batang 1 atau boleh juga pakai simbol. Pakai apa? Huruf. Batang AB. Ini kebetulan sudah ada, kita pakai langsung saja SAB ini.
Saya pakai ini langsung SAB. Ini SAB. Terus kemudian batang SAE. Ini SAE. Oke, jadi kalau kita proyeksi ini, kita proyeksi menjadi proyeksi ke sumbu vertikal dan sumbu horizontal jadi begini. Jadi ini SAB vertikal. Ini SAB horizontal. Nah, setelah kita proyeksi, baru sekarang kita boleh melakukan sigma horizontal dan sigma vertikal. Kita mulai dari sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada SAE ke kanan. Kemudian tambah SAB. Ya. H ke kanan sama dengan 0. Ini tidak bisa dijawab karena dua-duanya belum diketahui. Maka kita buntu di sini. Harusnya yang kita lakukan pertama kali adalah sigma vertikal sama dengan 0. HA tidak ada HA 0 ya. Jadi kalau saya tulis ini HA nggak saya tulis lagi ya. Nah, kita sigma V maka ada SAB vertikal. Kemudian dikurangi dengan 60 sama dengan 0. Tinggal SAB vertikal kalau sudutnya 60 berarti sama dengan SAB kali sin atau cos. SAB vertikal harusnya kali sin. Jadi sin 60 sama dengan ini 60. Maka sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Jadi maka SAB kita bisa peroleh SAB sama dengan 60 bagi 1/2 akar 3. Kalau kita hitung jadi 120 per akar 3. Matematika tidak ini tandanya min ya, min. Maaf, min. Jadi kita harus balik kali akar 3 kali akar 3 menjadi ini min 40 akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 ini kita kali gini. Ini akar 3 per akar 3. Akar 3 adalah 3. 120 dapat 40. Ini hasilnya min 40 akar 3 kilo Newton. Baru kalau sudah kita dapat baru kita boleh masuk ke sigma horizontal. Kita ambil yang di atas berarti maka SAE sama dengan min SAB horizontal. Atau sama dengan min SAB berapa? Min 40 akar 3 dikali H itu apa? Cos 60. Cos 60 berapa? 1/2. Nah, 1/2 kalau kita kali 1/2 jadi positif dapat 20 akar 3 kilo Newton. Udah, kita selesai di simpul A. Ya. Kemudian kita masuk berikutnya mau mana? Kita mau simpul B karena simpul E tidak boleh. Ya. Simpul E tidak boleh karena ada 3 batang yang tidak ketahui. BE, kemudian EC dan ED itu kita tidak ketahui. Maka kita masuk ke simpul B. Jadi masuk ke simpul berikutnya masuk ke simpul B. Nah, ke simpul B kita perlu gambar lagi, jangan lupa. Kita harus gambar ulang ini. Atau ini boleh saya ambil saja ini. Kita copy supaya gambarnya bagus. Ya, nanti saya crop. Ya. Jadi ini gambarnya kita ambil, Nah, kita selanjutnya kita misalkan arah kerja gayanya ya. Lagi-lagi kita memisalkan semua arah kerjanya keluar ya. Jadi ini kita keluar ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kita beri nama itu adalah SBC, SBE, SBA. Jadi SBC, SBE, SBA. SBA sama dengan SAB ya. Atau ini sama dengan SAB. Oke, sudah.
Nah, kemudian berikutnya lagi-lagi kita tetap perlu tahu sudutnya kan. Nah, sudutnya ini tetap sudut kita itu adalah 60 derajat. Ya. Ini adalah sudut 60 derajat. Sudut ini juga 60 derajat ya. Sudut yang ini juga 60. Ini juga 60 derajat. Oke? Nah, kalau itu sudah, sekarang kita mulai. Kita mau mana duluan? Kalau kita sigma vertikal boleh, ya. Sigma vertikal kita lakukan. Kalau kita lakukan sigma horizontal lebih dulu, kita akan mendapati dua variabel yang kita tidak tahu, ya. Maka kita akan dapati ada SB horizontal dan SBC horizontal. Jadi kita pasti mengalami kesulitan. Maka ini kalau kita lakukan, ini kita proyeksi menjadi akan kita peroleh di sini adalah ini SBE horizontal dan ke sini SBE vertikal. Kemudian ada lagi yang kita sudah ketahui, ini ke sini adalah SBA horizontal sama SBA vertikal gitu ya. Ini horizontal ya. Nah, maka kita tinggal hitung sekarang. Jadi kita mau mulai dari mana? Kita mulai dari sigma vertikal lebih dulu supaya cuma ada SBE yang tidak diketahui. Jadi kita mulai SBE vertikal. Kemudian ditambah dengan ke bawah min. Ya. Baru SBA ke bawah juga. Jadi min. Ya. Min SBA vertikal sama dengan 0. Maka kita peroleh SBE vertikal sama dengan S min SBE BA vertikal atau sama dengan SBA berapa? Sama dengan SAE, jadi min 40. Min 40 akar 3. SBA vertikal itu kalau kita SBA vertikal kali sinus atau cos kali sinus 60. Nah, sinus 60 adalah lagi-lagi ini SBE vertikal. Juga ada sin 60 juga ya. Jadi SBE dikali sin 60 sama dengan 40 akar 3 sin 60. Nah, ini kita tidak usah kasih kali, ini bagi aja bagi, maka kita peroleh SBE sama dengan positif 40 akar 3 kilo Newton. Nah, kita sudah peroleh SBE demikian, maka selanjutnya kita bisa lakukan, oh ini saya lupa tulis bahwa sigma horizontal sama dengan 0. Nah, sekarang sigma vertikal ini. Sigma vertikal. Ini sigma horizontal sama dengan 0. Kita mulai ke kiri SBA min SBA horizontal. Baru tambah SBE ya. SBE horizontal ke kanan positif, tambah SBC sama dengan 0. Maka kita bisa SBC sama dengan min jadi positif SBA. SBA adalah hasilnya sama dengan SAB min 40 akar 3 kali cos horizontal dari cos 60 tambah kurang SBE. SBE adalah 40 akar 3 dikali dengan cos 60 ya. Jadi kalau kita lakukan ini min 40 akar 3 kali 60 dapat min 20 akar 3. Ini dapat 20 akar 3. Hasilnya sama dengan min 40 akar 3. Ini kilo Newton. Sudah. Jadi
Nah, kalau kita sudah selesai itu, kita masuk ke berikutnya. Sudah selesai simpul B, kita mau mana? Asa mau simpul E, ya? Kita mau simpul E. Masuk ke simpul E, ya. Simpul E. Ya. Oke. Jadi di simpul E kita punya reaksi di sini, dapat reaksi kita sudah tahu. Ini adalah VE sama dengan 60 120 kilo. Nah, sekarang kita punya ini batang. Ini kita sudah tahu, yang kita sudah tahu saya kasih merah ya. Ini adalah SEA atau sama dengan SAE. Ini adalah SEB ya, atau SBE. Ini adalah SEC. Ini SED, gitu ya? Iya, sudah. Nah sekarang berarti, saya tidak konsisten. Yang kita belum tahu saya kasih warna biru. Ini SEC, ini SED. Tentu sudut-sudutnya adalah ini 60, ini juga 60 derajat. Ya. Maka yang kita perlu lakukan adalah kita proyeksi SEC, kita proyeksi ke sini. Ini SEC horizontal. Nanti kita proyeksi ini ada SEC vertikal. Kemudian SBE kita proyeksi juga. Jadi kita proyeksi dia. Ini kita proyeksi menjadi, ini ada SEB vertikal dan ini SEB horizontal ya. Nah, kalau sudah baru kita lakukan sigma yang mana mau dulu lebih dahulu. Tentu kita lebih mudah mendahulukan sigma vertikal dulu karena vertikal langsung dapat SEC-nya ya. Jadi sigma vertikal sama dengan 0. Ada ada VE 120. Ada SEB tambah SEB vertikal. Kemudian tambah SEC vertikal. Masih ada, habis 0. Jadi SEC vertikal sama dengan min 120 dikurangi SEB sama dengan SBE adalah 40 akar 3. 40 akar 3. Kalau vertikal dia kali dengan sin 60. Maka ini SE juga adalah SEC sama itu kali dengan sin 60 sama dengan. Ini kalau kita lakukan sin 60 berapa? 1/2 akar 3. Jadi min 120 kurang 40 akar 3 kali 1/2 akar 3. Nah, kalau ini kita kalikan berarti ini dapat 3 ya. 3 kali 40 ya. Nah, kita lihat dulu. Waktu kita hitung positif ya dapatnya ya. Oke, jadi kalau ini dapat 120, maka kalau kita jumlah ini menjadi jadi min 240. Kan ini 20 kali 6, salah ya. 60 ya, bagi 2. Dapat min 180 kilo Newton.
Nah, karena sin 60 adalah 1/2 akar 3, maka SEC sama dengan min 180 bahagi dengan 1/2 akar 3 atau sama dengan 360 min 360 akar 3. Ini kita tidak suka ada akar 3 di bawah. Ini sama dengan kalau bagi 3 dapat 100 min 120 akar 3 kilo Newton. Itu SEC. Sudah, baru kita lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Ini ke kiri ada SEA. Kemudian kurang SEB horizontal, ini min. Selanjutnya apa lagi? Ada SEC ke kanan, SEC horizontal tambah SED sama dengan 0. Maka SED sama dengan ke kiri SEA jadi positif. SEA berapa? Kita sudah pernah hitung di awal. SAE 20 akar 3. Ini 20 akar 3. Kemudian SEB kita sudah pernah hitung. SBE 40 akar 3 tambah 40 akar 3 kali horizontal kali cos 60. Sudah 2. Ini 1, 2, tinggal SEC tambah SEC berapa? Kita peroleh min 120 akar 3 dikali dengan cos 60. Maka kalau kita hitung ini 20 akar 3 tambah 20 akar 3 kurang 120 akar 3. Maka kita peroleh sama dengan 80 akar min ya. Min 80 akar 3 kilo Newton. Sudah. Kita peroleh, kita punya SED. Min berarti tekan ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke simpul C ya. Simpul C. Kita masuk ke simpul C ya. Sekarang simpul C, kita gaya yang kita sudah ketahui adalah batang ini adalah SCE ya. Ini kita sudah tahu ini adalah SCB ya. Yang ini kita tidak tahu. Oke. Jangan lupa arahnya keluar, ini SCD. Oke. Nah, ini kita perlu proyeksi tentunya, kita perlu proyeksi. Ini kita proyeksi, ini proyeksi, ini jadi SCD horizontal, ini SCD vertikal. Kemudian yang ini kita proyeksi menjadi ini adalah SCE vertikal dan SCE horizontal. Udah. Nah, kalian sudutnya tetap sudut, hati-hati ya. Ini kebetulan soalnya ini 60 derajat, ini juga ini 60 derajat ya. Sama 60 derajat. Nah, kita lakukan apa yang kita mau cari? SCE, sigma vertikal langsung saja ya. Kita sigma vertikal. Kita sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Nah, kita punya ada SCD ya. SCD vertikal ke bawah min kurang SCE vertikal sama dengan 0. Maka kita peroleh SCD vertikal sama dengan min SCE vertikal. SCD adalah SCD kali vertikal jadi kali sin
ya. Sin 60 sama dengan min SCE kali sin 60. Ini kita boleh bagi. Maka kita peroleh bahwa SCD sama dengan min SCE atau sama dengan SCE kita sudah hitung SCE min jadi positif 120 akar 3 kilonewton. Kita sudah dapat semua, tapi tetap lakukan sigma horizontalnya. Jadi sigma horizontal yang kita hitung menjadi kontrol. Jadi sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada S min SCB, kemudian min SCE horizontal, baru tambah SCD horizontal harus sama dengan 0. SCB kita sudah hitung, disimpul ini SBC dapat min 40 ya. Min 40 akar 3. Kemudian kurang SCE min 120 ya. Min 120 akar 3 kali dengan horizontal berarti kali cos kali cos 60. Kemudian tambah dengan SCD adalah min 120 ya. Adalah 120 akar 3 kali cos 60 sama dengan 0. Tambah 120 akar 3 kali cos 60 sama dengan 0. Ini kalau kita lakukan, ini min jadi plus 40 akar 3. Ini min jadi plus 120 kali 60 cos 60 dapat 1/2 jadi 60 akar 3. Ini 120 kali ini plus 60 akar 3. Ini tidak 0. Apa yang salah? Iya, saya tahu ada yang salah. Jadi ketika kalian tidak sadari, kalau kalian tidak kontrol begini, maka kalian tidak tahu di mana salahnya. Kalau salahnya kalian mundur ke ini, kalian akan menemukan bisa jadi ada kesalahan juga. Sebaiknya Anda mundur dari awal. Ya, kita mundur dari awal. Ini repotnya memang. Kita mundur dari awal, maka kita cek. Yang pertama sigma vertikal. Benar, arahnya ini ke bawah, hasilnya positif. Ya, jadi SAB harusnya dapatnya ini dapat min 40 akar 3, keliru. Harusnya positif. Jadi harusnya posisinya adalah positif. Jadi ini bukan min. Oke. Ini apa nih? Ini sama dengan ya. Jadi harusnya ini positif. Kemudian berikutnya kita SAE harusnya posisi ini sudah benar, tapi ini posisi positif, dapatnya negatif. Dapatnya ini 40, ini harusnya jadi min 20 akar 3. Lanjut. Jadi SBA harusnya hasilnya SBA itu positif ya. Jadi kalau kita lakukan, kita hitung ini sama dengan min SBA. Jadi hasilnya sin ini harusnya min ya. Kamu boleh bayangkan kalau kalian bikin salah. Oke, lanjut SBA. Ini SBA positif ya. Kemudian SBE
SB dapat berapa tadi? Mana SBE? SA. Oh ini SB adalah min ya. Jadi SBE adalah min. Jadi ini jadinya nilainya jadi jangan ini. Min dalam kurung min ya, gini ya. Cos 60. Ya. Jadinya ini plus 22 ya. Jadi ini plus, ini plus sama dengan. Jadi hasilnya adalah 40. Oke. Lanjut. Sekarang 120 kurang SEB. SEB dapatnya min ya. SBE. Min jadi plus. Maka kalau kita hitung menjadi 120 tambah ya. Hasilnya ini adalah berapa? 120 min dikali 60. Jadi hasilnya adalah ini min 60 kilo Newton ya. Itu 120 tambah 60 ya. Karena akar 3 120. 120 bagi 2 dapat 60. Oke. Lanjut kita bagi ini menjadi sini keliru. Jadi min 60 bagi separuh akar 3 ini menjadi 120. Akhirnya kita peroleh harusnya yang benar adalah ini sama dengan min 40 akar 3 ya. Oke. Sekarang horizontal SEA. SEA kita hitung mana SEA? Min 20 ya. SEA min 20. Jadi min jadi min ini harusnya. Kemudian habis itu min SEB. SEB mana SEB? SBE min 40. Jadi harusnya menjadi ini min ya. Ini min. Kemudian habis itu SEC. SEC kita sudah hitung. SEC min 40. Jadi ini harus SEC ini juga min ya. Ini sudah. Ini aja kita ganti nilainya 40. Nah, kalau kita hitung ini hasilnya adalah min 20 akar 3 min 20, kemudian ini salah. Ini adalah min 20 akar 3. Maka kalau kita jumlah menjadi ini min 60 akar 3. Sekarang masuk simpul C. Sigma vertikal sama dengan 0. SCD sama dengan SEC. Ya. SEC berapa? SCE berapa? SCE kita sudah dapat min 40. Jadi kalau dia min jadi positif 40 akar 3. Baru kita kontrol terakhir. SCB berapa? 40 akar 3. Jadi ini positif 40 akar 3. SCE min 40 akar 3. Kemudian habis itu apa? SCD adalah 40. Nah, 40 akar 3 ini dapat plus ya. Jadi plus lagi. Pak Sari, ini SCB mana? SCB. SBC positif ya. Berarti ini positif. Ke kiri ya. Ini min ya gitu ya. Ya, ini yang sebelah kanan plus. Jadi ini jadi 20. Ini jadi 20. Ini oke. Nah, itu sudah kontrol berarti oke, tapi belum tentu. Belum sampai simpul D. Kita coba simpul D-nya lagi.
Jadi kita masuk ke simpul D. Simpul D. Ya. Ya, kita punya batang yang kita sudah ketahui semuanya. Ini ada, ini kita sudah tahu ya. Jadi ini S D E, ini S D C ya. Nah, ini kita proyeksi. Nah, kalau sudah begini cukup ambil salah satu, tidak usah dua-dua, tapi mengambil sesuatu yang belum kita kontrol. Jadi jangan ambil SDC, bagusnya ambil batang SDE. Maka kita pakai yang kita proyeksi ke. Tapi kalau mau lakukan dua-duanya nggak apa-apa sih sebetulnya. Ini adalah SDC horizontal. Kalau mau lakukan dua-duanya SDC vertikal boleh. Ya kita coba lihat. Dua-dua saja kita kontrol supaya merasa adil dia. Sigma vertikal sama dengan 0. Jadi SDC vertikal kurang dengan 60 sama dengan 0. SDC berapa? SDC 40 akar 3. Jadi 40 akar 3 kali dengan sin, jadi 1/2 akar 3 kurang 60 sama dengan 0. Ini oke ya. Jadi 20 kali 3 ya, 60. Oke. Sekarang sigma horizontal sama dengan 0. Jadi ada SDC horizontal, kemudian min lagi SDE. Mana SDE? SED dapat min 60. SDE min 60 akar 3. Min 60 akar 3 sama dengan 0. SDE SD kita tahu 40 min 40 akar 3 dikali cos ya. Kali 1/2 akar cos 1/2 ya. 1/2. Kemudian tambah 60 akar 3 sama dengan, ini salah. Ini salah. Harusnya dapat 20. Jangan-jangan yang salah 60 akar 3. Kita lihat ulang ini dulu. Ini tidak berkait ya. Ini tidak berkait, itu saya bilang bukti. Jadi SE ke kiri min, SEB ke kiri min, SEC ke kanan positif, SED betul. Nah, sekarang SDE min SEA, min SEA berapa? SAE. SAE dapat min ya. Nah, jadi pindah ke ruas kanan jadi plus, jadi min, oke benar. SEB mana SBE? SBE kita dapat SBE min 40 ya. Jadi SB pindah ke ruas kanan jadi plus. Oh jadi min ulang, benar 60. Kemudian SEC kita baru dapat hasilnya min 40. Min harusnya menjadi plus. Ini plus ya. Ini yang salah. Oke. Maka ini menjadi tambah 20. Hasilnya ini adalah min 20. Maka berarti ini harusnya positif 20 akar 3, baru ini 0. Oke. Ya. Kalau kalian salah, kalian pakai cuma vertikal, ya vertikal sudah pernah diuji, ya itu oke. Buktinya horizontal tidak oke. Inilah kelemahan kalau kita pakai metode titik simpul. Kelemahannya itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya? Yang tadi? Kayaknya tidak terekam ya? Iya. Kayaknya tidak terekam ini. Baru ini terekam.